وصحبه ومن والاه. Amma ba'd. Sudah sangat sempurna apa yang disampaikan oleh akhina Al-Habib Jindan bin Naufal bin Jindan. Tapi karena sahibul hajah meminta Al-Faqir untuk menyampaikan sepatah dua patah, maka Imtithalul Amar Al-Faqir akan berbicara sedikit, apalagi sudah hujan. Yang jelas kita harus koreksi diri kita, seberapa besar kita menghargai dan menilai Rasulullah. Memang kita sering menghadiri maulid, saudara, dan kita sering bersolawat kepada Nabi. Tapi apa nilai daripada solawat kita ini? Hanya suara, huruf, lafaz, atau solawat yang memang menjadi sebab menghubungkan kita dengan Nabi. Habib Ali menyatakan salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi, solawat yang bisa menyambungkan ruh orang bersolawat langsung pada Nabi Muhammad. Berarti bukan hanya sekedar suara, tapi solawat yang penuh dengan rasa cinta, solawat yang penuh dengan rasa syauq rindu, solawat yang penuh dengan taugir dan ihtiram kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ibadah itu, ikhwani, ada dua. Ada ibadah bil abdan, ada ibadah bil janan. Ada ibadah dengan anggota badan, ada ibadah dengan hati. Takwa itu ada terbentuk dalam anggota badan, baik itu dengan lisan maupun dengan anggota badan kita. Sholatkah, puasakah, hajikah, termasuk zikirkah, sholawatkah. Ini adalah bentuk ibadah dengan badan. Tapi ibadah hati adalah ta'zim, mengagungkan. Kita sholat tapi tidak mengagungkan kepada Allah, berarti kita beribadah dengan badan, hati kosong. Kita masuk masjid, kita jasad kita ada di masjid, tapi kita masuk masjid tanpa ta'zim, tanpa mengagungkan itu tempat, maka kita tidak ibadah dengan hati kita. Kita masuk masjid dengan kaki kiri. Kita bergurau ada di masjid, kita tidak ada i'tikaf ada di masjid, tidak ada tahiyatul masjid, kita tidak ta'zim dengan itu masjid. Kita bersolawat, kita baca maulid, kita rebana. Ini adalah satu ibadah dengan badan, tapi harus dibarengi dengan hati. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa orang yang mengagungkan syiar Allah, itu adalah satu bentuk ibadah hati, takwa hati kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ini cintanya kepada Nabi hanya lewat terbang, saudara, terbangnya hancur, habis. Kalau kita ini mengagungkan Nabi hanya lewat kumpul begini aja, bubar dari majlis ini, selesai. Tapi kalau kita ini cinta dengan Nabi dengan hati kita, nggak akan riya, nggak akan ghaib Rasulullah dari kita, nggak akan kita lupakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu kita ingat Rasulullah setiap saatnya. Karena itu di antara mereka menyatakan, "Lau ghaba anni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tarfata ain, ma'adattu nafsi minal muslimin." Kalau seandainya Nabi itu sejenak saja hilang daripada pikiranku, aku tidak anggap diriku sebagai orang Islam lagi. Setiap saatnya yang diingat Muhammad Rasulullah. Tadi Habib Jindan sudah menggambarkan, mau makan ingat Nabi Muhammad SAW, mau minum ingat Nabi Muhammad SAW, mau masuk rumah ingat Nabi Muhammad. Gimana bentuk ingatnya? Mengingat Nabi SAW. Bagaimana cara makannya? Oh, harus mencuci tangan, oh harus baca doa, oh harus dengan duduk, oh harus dengan tangan kanan, oh harus diakhiri dengan doa. Begitu juga minum, begitu juga masuk rumah, begitu juga berpakaian, begitu juga mencopot pakaian, begitu juga naik kendaraan, masuk pasar, masuk masjid, mendatangi istri. Alhasil semuanya ingat kepada Nabi. Sampai mereka menyatakan, lau ghaba anni Rasulullah, sejenak
saja Nabi SAW hilang daripada pikiranku, maka aku tidak anggap diriku sebagai orang Islam lagi. Wakif kita semuanya, kita lupakan Nabi dalam segala hal, saudara. Hatta kita bersolawat kepada Nabi, kita lupa Nabi. Hatta kita hadir di maulid, kita lupa Rasulullah SAW. Seakan-akan tidak berharga Nabi pada diri kita. Tapi nanti di hari kiamat baru kita akan tahu bagaimana nilai Rasulullah. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang akan bisa memberikan syafaat kepada kita illa Habibuna Muhammad SAW. Semua anbiya sudah mengangkat tangan dan mereka tidak berdaya. Nafsi ghadibal yawma rabbuna lam yaghdab qablahu wala ba'da. Di saat itu Allah menampakkan bagaimana murkanya yang belum pernah terjadi sebelum dan setelahnya. Saudara, kalau kita bisa bayangkan bagaimana gunung meletus, semua orang ketakutan, bagaimana gempa, bagaimana itu peperangan, bagaimana itu bombardir daripada bom yang lainnya, ketegangan macam-macam, sangat mencekam, sangat menakutkan. Di hari itu lebih daripada itu, saudara. Di hari itu lebih daripada itu, ahkamul hakimin yang akan mengadili kita semuanya. An umrihi fima afna, wa an shababihi fima abla, wa an malihi min aina kasaba wa fima anfaqa, wa an amili wa an ilmihi madza amila fi. Akan dipertanggungjawabkan umur kamu sekian tahun untuk apa? Akan harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Masa muda kamu sampai kamu tua nggak berdaya, untuk apa? Masa muda kaki masih kuat dibuat untuk ngejar bola. Kalau udah rematik baru pingin sholat tahajud. Ketika kamu mempunyai harta, dipertanggungjawabkan dari mana hasilnya dan kemana engkau keluarkan. Ilmu kamu amalkan untuk apa? Semuanya harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan tidak ada pilihan. Imma rahmat Allah masuk surga atau azab Allah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan di situ siapa yang akan menolong kita? Orang tua. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Yauma la yajzi walidun an waladihi syai'a wa la mauludun huwa jazin an walidihi syai'a. Enggak ada yang akan bisa. Anak yang bakti kepada orang tua udah jadi penuntut utama. Orang tua yang paling sayang kepada anak udah angkat tangan. Mereka menyatakan nafsi-nafsi. Siapa yang akan mampu menolong saat itu? Adalah Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana laha. Karena itu jangan kita main-main dengan Nabi yang satu ini. Kalau kita tidak diterima oleh Nabi yang satu ini, maka kita pasti jadi orang celaka, saudara. Kalau kita tidak diketemukan oleh Allah kepada yang satu ini di hari itu, maka kita tempatnya pasti di neraka Allah Subhanahu wa taala, saudara. Jadi jangan main-main dengan yang satu ini, jangan dilupakan. Ikat hubungan dengan beliau sekuat mungkin. Jangan sampai berpisah sampai di hari kiamat, saudara. Diceritakan innalil anbiya yaumil qiyamah manabir min nur. Para nabi itu nanti di hari kiamat disediakan oleh Allah mimbar-mimbar daripada cahaya. Tujuannya kalau mereka mau masuk surga, dinaikkan di atas mimbar, duduk di atas mimbar dan dikirim ke surga Allah. Kulluhum yajlisuna 'alaiha. Semua nabi udah siap masuk surga, udah duduk semuanya. Ghairu mimbari la ajlisu 'alaih, kecuali mimbarku aku tidak mau duduk. Kalau sudah nabi belum siap masuk surga, maka nggak mungkin itu para anbiya masuk surga Allah. Karena Allah mengharapkan surga diinjak oleh kaki para nabi, kecuali kaki Nabi Muhammad memasuki terlebih dahulu. Kenapa Nabi belum siap masuk surga? Makhafata ayyub'atha bi ila jannah wa atruku ummati fil hisab. Karena aku khawatir aku duduk dikirim ke surga sedangkan umatku masih dihisab ada di mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi nggak ingin berpisah dengan kita. Nabi ingin bersama kita sampai ada di surga Allah. Sampai Allah Subhanahu wa taala menegur kepada Nabi Muhammad, "Madza turidu an asna bi ummatika ya Muhammad?" Apa yang kamu kehendaki untuk aku perlakukan kepada umatmu wahai Muhammad? Allahumma ajil hisabahum. Ya Allah, percepat hisab umatku. Percepat hisab umatku.
Kita lagi saat itu khawatir, cemas, takut dihisab oleh Allah satu persatu, umurnya, ilmunya, hartanya, semuanya. Disitulah Nabi menyatakan, Allahumma ajil hisabahum, ya Allah percepat hisab mereka supaya mereka selesai dan masuk surga bersama kami. Tapi ada beberapa yang sudah kelewatan, yang udah masuk neraka jahanam terlebih dahulu. Maka disitulah Allah memberikan syafaatul uzma kepada Nabi Muhammad. Masuk Rasulullah ke neraka, saudara, sebelum surga. Satu persatu di antara umatnya dientas dari neraka Allah, sampai malaikat yang mengadab di neraka menegur, ya Muhammad, ma tarakta li ghadabi rabbika min ummatika min baqiyah. Ya Muhammad, tidak ada satu pun, segelintir pun umatmu untuk disiksa oleh Allah di neraka Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda, bakal Allah akan memberikan kepada kami Muhammad pemberian yang sampai kamu puas. Nanti dari kiamat semua pemberian diberikan kepada Allah sampai kamu puas, wahai Muhammad. Apa kepuasan Nabi? Bidadari. Apa kepuasan Nabi? Kenikmatan surga. La wallahi la arda wa wahidan min ummati finnar. Demi Allah, aku tidak puas kalau masih satu pun umatku masih tertinggal disiksa di neraka Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kepuasan Nabi ternyata Anda semuanya masuk surga. Kepuasan Nabi adalah kita semuanya selamat dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ayo kita benar-benar hargai manusia yang paling peduli dengan kita ini, lebih peduli daripada ayah kita, lebih peduli daripada ibu kita, lebih peduli daripada segala-galanya. Beliau peduli dengan kita luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum. Nabi tidak ingin kita dalam keadaan susah. Nabi tidak ingin kita payah, saudara. Berusaha untuk supaya kita menjadi orang yang bahagia selamat dunia sampai akhirat. Ikuti Rasulullah, maka Anda akan menjadi selamat. Itu adalah kunci daripada segala-galanya. Ingat Nabi dalam segala gerak-gerik kita, ingat Nabi dalam setiap usaha kita, dalam setiap daripada pekerjaan kita, dan tanamkan cinta itu kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan insya Allah mahabbah kita bukan hanya sekedar slogan ada di lisan. Mudah-mudahan mahabbah kita bukan hanya sekedar dalam qasidah dan rebana. Mudah-mudahan mahabbah kita terbentuk juga dalam amal kita, dalam akhlak kita, dalam rumah tangga kita, dalam semua daripada yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan insya Allah akhlak kita Muhammadiyah, amal kita Muhammadiyah, keluarga kita adalah keluarga yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW. Dan mudah-mudahan insya Allah ini semua majlis akan jadi sebab ittisal kita, hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, yang akhirnya insya Allah menjadi manusia yang beruntung nanti dari kiamat bertemu dengan beliau, dan beliau bangga dengan kita, berkenan berikan syafaat kita, dan semuanya masuk rombongan Nabi ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.